Nisa Kirana Putri. Saya mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di sini saya akan membahas salah satu teknik manajemen stres, di mana teknik manajemen stres yang saya ambil yaitu adalah counseling behavior. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah ada yang tahu tentang counseling behavior dan ada juga nih yang belum tahu tentang counseling behavior tuh apa sih? Nah, jadi counseling behavior itu adalah counseling yang berfokus pada perubahan perilaku seseorang. Atau bisa juga nih, counseling behavior ini adalah sebuah proses atau bantuan yang diberikan oleh konselor kepada subjek atau kepada klien dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tingkah laku dalam hal pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dari si klien atau si subjek ini, serta bisa juga dalam penerapan atau penentuan arah kehidupan yang ingin dicapai oleh si klien tersebut. Nah, counseling behavior ini biasanya tuh berfokus pada perilaku manusia yang emang bisa dipelajari gitu dan bisa juga kita rubah. Terapi ini biasanya juga menyertakan penerapan yang sistematis terhadap prinsip-prinsip belajar dan terhadap pengubahan tingkah laku yang ke arah lebih baik atau ke arah yang adaptif. Biasanya terapi counseling behavior ini digunakan atau kebanyakan digunakan oleh siswa-siswa sekolah nih untuk menurunkan stres dalam belajar mereka gitu, atau juga mungkin ada beberapa siswa yang memang mengalami permasalahan di sekolahnya gitu, jadi bisa menerapkan si teknik counseling behavior ini. Prosedur yang digunakan di dalam counseling behavior ini yaitu ada assessment, kemudian ada goal setting, ada implementasi teknik, dan evaluasi. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu terkait assessment, goal setting, implementasi teknik, dan evaluasi itu apa aja sih gitu. Sebelumnya, biasanya terapi counseling behavior ini juga banyak digunakan bersama atau dilakukan bersama dengan teknik lainnya, seperti teknik relaksasi. Jadi, si counseling behavior ini akan dilakukan bersama nih dengan si teknik relaksasi ini. Ya, teman-teman, tadi kan kita sudah mengetahui tentang prosedur dari counseling behavior ini. Nah, jadi yang pertama itu tadi ada melakukan assessment. Jadi assessment ini tujuannya itu untuk mengetahui atau menentukan apa yang dilakukan oleh si subjek atau si klien ini. Nah, di analisis assessment ini ada beberapa yang harus kita catat atau kita harus ketahui gitu ya. Yang pertama itu adalah analisis tingkah lakunya, tingkah laku yang bermasalah dari si pasien atau si klien ini gitu. Kemudian ada tingkah laku yang mencoba buat mengidentifikasikan peristiwa yang mengawali kenapa tingkah laku ini bisa terjadi gitu. Terus juga kita menganalisis motivasional si pasien atau si klien ini. Terus kita juga analisis self controlnya dia gitu. Apakah tingkatan kontrol si pasien ini terhadap tingkah lakunya itu bermasalah dan ditelusuri atas dasar bagaimana kontrol itu bisa dilatih dari kejadian-kejadian yang menentukan keberhasilan si self control pasien ini. Terus juga jangan lupa kita analisis hubungan sosialnya, yaitu hubungan dengan orang lain, dengan orang yang terdekat gitu. Terus juga kita analisis lingkungan fisik, sosial, budayanya, di mana analisis ini atas dasar norma-norma dan keterbatasan lingkungan. Nah, biasanya assessment ini dilakukan di pertemuan kedua gitu ya. Kalau dalam jurnal yang saya baca itu ada di pertemuan kedua. Sebenarnya tergantung sama si konselornya gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu menentukan tujuan atau goal setting. Nah, jadi di goal setting ini si konselor dan klien atau subjek bisa sepakat menentukan kesepakatan bersama berdasarkan informasi yang telah disusun dan dianalisis di proses assessment tadi. Nah, di dalam goal setting ini ada 3 fase atau ada 3 langkah. Yang pertama itu kita sebagai konselor membantu pasien atau subjek atau klien untuk memandang masalahnya atas dasar tujuan-tujuan yang diinginkan.
Kemudian yang kedua, memperhatikan tujuan subjek atau klien ini berdasarkan kemungkinan dari hambatan-hambatan situasional, tujuan belajar yang dapat diterima dan dapat diukur gitu. Kemudian yang ketiga, harus memecahkan tujuan ke dalam subtujuan lagi dan menyusun tujuan tersebut menjadi susunan yang berurutan. Kemudian yang ketiga itu mengimplementasikan teknik atau teknik implementation. Jadi setelah tujuan konseling tadi dirumuskan, terus konselor dan subjek atau klien ini menentukan strategi belajar yang terbaik gini buat membantu si subjek atau klien mencapai perubahan tingkah laku yang dia inginkan gitu. Konselor dan klien ini juga bisa mengimplementasikan teknik-teknik konseling sesuai dengan masalah yang dialami oleh si klien ini gitu. Kemudian yang terakhir itu ada evaluasi dan mengakhiri konseling atau evaluation termination. Jadi evaluasi konseling behavior ini sebuah proses yang berkesinambungan gitu. Jadi evaluasi ini dibuat atas dasar apa yang pasien atau klien ini perbuat gitu. Jadi tingkah laku si klien atau subjek ini digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas konselor dan efektivitas tertentu dari teknik yang digunakan. Nah, terminasi ini lebih dari sekedar mengakhiri konseling aja gitu. Jadi terminasi juga bisa meliputi kayak menguji apa yang si subjek atau si klien ini lakukan terakhir, terus kita eksplorasi lagi kemungkinan kebutuhan konseling tambahan si pasien ini, terus juga membantu pasien atau klien ini mentransfer apa yang dipelajari dalam konseling ke tingkah laku si klien ini gitu. Dan kita juga harus bisa memberikan jalan untuk memantau secara terus-menerus dari tingkah laku si klien atau pasien ini. Makanya kebanyakan teknik behavior counseling ini dilakukan atau diterapkan kebanyakan oleh para siswa-siswi di sekolah untuk menurunkan stresnya dia atau memecahkan masalah nih yang ada di dalam pembelajarannya gitu. Kebanyakan teknik ini digunakan oleh siswa dan siswi. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah mengetahui ya terkait dengan prosedur konseling behavioral itu apa saja. Nah, jadi ada salah satu jurnal yang berjudul Efektivitas Teknik Relaksasi dalam Konseling Behavioral untuk Menurunkan Stres Siswa-Siswa di Sekolah. Nah, jadi di dalam jurnal tersebut membuktikan bahwa konseling behavioral ini sangat efektif untuk menurunkan stres dari si siswa-siswi tersebut gitu. Tetapi konseling behavioral ini dilakukan bersamaan dengan teknik relaksasi. Jadi di dalam jurnal tersebut ada 6 pertemuan, di mana pertemuan pertama itu ada pembinaan hubungan baik gitu. Jadi dari si konselor dan kepada siswanya ini harus membina hubungan baik atau kita bina hubungan saling percaya dulu gitu kepada si kliennya. Jadi di sini klien mulai terbuka dan berkeinginan nih buat memecahkan masalahnya bersama-sama gitu. Nah, untuk pertemuan kedua di sini tekniknya itu ada assessment dan goal setting gitu. Jadi ketika kita sudah bina hubungan saling percaya di pertemuan pertama, maka di pertemuan kedua siswa-siswi itu akan percaya kepada kita dan mereka di sini akan menceritakan semuanya gitu. Nah, assessment dan goal setting di pertemuan kedua ini si konselor dan klien membahas nih format masalahnya, responnya, kemudian konsekuensinya, dan kita analisis sama-sama gitu. Karena kan di sini assessment dan goal settingnya kan, gitu. Nah setelah itu si konselor dan si klien ini atau siswa ini mampu nih memahami lebih dalam lagi perilaku yang menyebabkan kenapa dia jadi stres gitu dalam belajarnya. Kemudian di pertemuan ketiga, keempat, kelima itu adalah pertemuan yang menggunakan dengan teknik relaksasi gitu. Jadi ketika di pertemuan kedua itu sudah mengetahui
apa saja masalah utamanya, apa saja responnya, apa saja konsekuensinya, dan sudah kita analisis sedemikian rupa, maka di pertemuan ketiga, keempat, kelima ini kita akan melakukan si teknik relaksasi nafas dalam ini gitu. Jadi kita melakukan teknik relaksasi nafas dalam di hari ketiga, kemudian hari keempatnya, kemudian hari kelimanya, sehingga si siswa dan siswi di sekolah ini yang mengalami stres dalam belajar bisa turun gitu stresnya, jadi bisa semangat lagi gitu dalam belajar. Kemudian di pertemuan terakhir atau di pertemuan ke-6 ini adalah evaluasi, di mana si konselor bersama dengan si siswa-siswi ini atau si klien ini akan sharing tentang apa yang dia rasakan sebelum, sesaat, atau saat melakukannya, dan sesudah konseling gitu. Jadi di sini evaluasi gitu. Jadi emang harus ada evaluasinya juga dari teknik counseling behavior dan teknik relaksasi yang ada di dalam si teknik counseling behavior ini. Jadi sekiranya itu yang dijelaskan dan itu terbukti efektif di dalam jurnal tersebut, tetapi efektif jika dilakukan dengan bersama teknik lainnya gitu. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Semoga informasi yang saya berikan ini atau teknik manajemen stres yang saya berikan tadi, yang saya jelaskan tadi, bisa bermanfaat nih bagi teman-teman yang memang lagi mengalami stres juga gitu dalam pembelajaran atau dalam hal yang lainnya gitu. Dan teman-teman di sini mungkin bisa melakukan teknik counseling behavior ini kepada seseorang yang mungkin teman-teman percaya atau emang seseorang yang handal gitu di bidangnya. Nah, untuk itu sekian informasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.